Selamat siang Pak Roni, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas LC09 mata kuliah operating system yang beranggotakan Clarissa, Joseph, saya sendiri Samar, dan William. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tentang Oracle VM VirtualBox dan Verulam Blue VM. Yang pertama adalah background yang berisi apa itu Oracle VM VirtualBox, apa itu Verulam Blue VM, dan mengapa menggunakan VM di pembelajaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu Oracle VM VirtualBox. Dirilis pada tahun 2007 oleh Innotech GmbH sebelum menjadi milik Oracle Corporation di tahun 2010. Oracle VM VirtualBox merupakan sebuah perangkat lunak virtualisasi open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan satu atau lebih sistem operasi tambahan atau guest OS secara bersamaan dalam suatu komputer host tanpa perlu mengubah sistem operasi utama atau main OS atau host OS-nya. Namun, dalam konteks pembelajaran atau pelatihan teknis, seringkali diperlukan sebuah image sistem operasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk tujuan spesifik, seperti Verulam Blue VM. Nah, apa itu Verulam Blue VM? Verulam Blue VM merupakan sebuah virtual machine yang sudah dikonfigurasi khusus untuk pembelajaran big data dan sistem terdistribusi. VM ini memanfaatkan teknologi Apache Spark sehingga kita bisa langsung belajar memproses data besar dan memahami cara kerja cluster tanpa harus melakukan instalasi manual dari awal. Lalu, mengapa kita menggunakan VM pada pembelajaran? Kombinasi antara VirtualBox sebagai platform virtualisasi dan Verulam Blue VM sebagai image siap pakai memberikan kemudahan luar biasa dalam penyelenggaraan lingkungan belajar yang terisolasi, aman, dan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Mahasiswa dapat bereksperimen dengan Spark dan terminal tanpa mengganggu sistem utama, menawarkan pengalaman eksplorasi yang aman dan praktis. Ini sejalan dengan konsep virtualisasi dan manajemen resource yang dipelajari dalam mata kuliah operating system. Sekarang saya akan menjelaskan untuk product knowledge. Jadi di product knowledge ini kita akan ada membahas 4 hal. Yang pertama ada isi sistem dalam Verulam Blue VM. Yang kedua ada keunggulan Verulam Blue VM. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir kaitannya dengan operating system. Nah, untuk isi sistem dalam Verulam Blue VM ini, itu ada 4. Yang pertama itu ada Apache Spark. Jadi, Apache Spark ini adalah kerangka kerja komputasi terdistribusi yang dirancang untuk memproses data dalam jumlah besar dengan cepat. Di Verulam Blue VM ini, Spark sudah terpasang dan siap untuk digunakan. Yang kedua itu ada Java Runtime Environment. Jadi, Java Runtime ini dibutuhkan karena Spark dibangun di atas bahasa pemrograman. Java dan Scala dalam VM memungkinkan Spark dan aplikasi lain berjalan dengan baik. Karena tanpa Java Runtime ini, aplikasi-aplikasi ini tidak bisa untuk dijalankan gitu. Terus yang ketiga ada cluster setup dengan spin up button. Jadi Verulam Blue VM sudah dikonfigurasi agar saat kita klik icon spin up di desktop, semua komponen cluster seperti Spark Master, Worker, dan lain-lain akan aktif otomatis. Ini menggambarkan cara kerja distributed system di mana beberapa komponen bekerja sama sebagai satu sistem. Yang terakhir itu ada terminal untuk interaksi shell. Jadi terminal ini memberi pengalaman langsung menggunakan command line interface atau CLI seperti di sistem operasi sungguhan. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan keunggulan Verulam Blue VM. Yang pertama itu praktis. Verulam Blue VM ini sudah dikonfigurasi. Jadi kita tidak perlu install dan setting Spark secara manual. Tinggal kita jalankan VM, klik spin up, dan langsung bisa praktek. Yang kedua itu portable. Jadi VM ini bisa dijalankan di Windows, Mac, atau Linux lewat VirtualBox. Jadi bisa dipakai di berbagai laptop tanpa masalah kompatibilitas. Yang ketiga itu aman dan terisolasi. Karena berjalan di dalam VM, semua percobaan kita tidak akan merusak sistem utama. Sangat aman untuk eksplorasi dan belajar. Terus yang terakhir itu siap untuk praktek. Jadi kita bisa langsung menjalankan Spark Shell
menulis query SQL, dan melihat proses Spark berjalan, tanpa kita perlu konfigurasi yang rumit. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menjalankan Spark Shell. Jadi, Spark Shell adalah antarmuka interaktif untuk menulis dan menjalankan perintah langsung di Spark. Kita bisa mencoba kode dan melihat hasilnya secara real-time. Yang kedua, mengeksekusi perintah SQL di Spark. Kita bisa menggunakan perintah SQL seperti show database langsung di Spark. Ini memudahkan kita mengelola dan menganalisis data besar dengan sintaks yang sudah familiar. Lalu yang ketiga itu, memantau resource usage VM secara real-time. Jadi di dalam Verulam Blue VM ini, kita bisa memantau pemakaian resource seperti CPU, memori, dan storage secara real-time menggunakan tools seperti Top, HTOP, fmstat, dan lain sebagainya gitu. Hal ini penting untuk mengetahui performa sistem saat menjalankan proses Spark dan memastikan tidak terjadi bottleneck atau overload pada VM saat job Spark dijalankan. Dan yang terakhir, yang bisa kita lakukan adalah melihat job Spark berjalan dalam cluster. Saat perintah dijalankan, Spark akan membagi tugas ke beberapa komponen dalam cluster. Ini memberi gambaran nyata bagaimana sistem terdistribusi bekerja secara paralel. Lalu, apa kaitannya dengan operating system? Verulam Blue VM merupakan penerapan nyata dari konsep virtualisasi, yaitu menjalankan suatu sistem operasi di dalam sistem utama menggunakan resource fisik yang sama. Ini berkaitan langsung dengan materi manajemen sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage yang dibagi antara host dan guest. Selain itu, penggunaan terminal dalam VM juga mengajarkan kita bagaimana cara sistem operasi mengelola proses, shell, dan lingkungan pengguna secara terpisah. Berikut kesimpulannya. Melalui Verulam Blue VM, kita tidak hanya belajar menjalankan program, tapi juga memahami cara kerja sistem operasi secara nyata. Mulai dari bagaimana sistem dikelola, bagaimana proses dijalankan, hingga bagaimana lingkungan kerja dipisahkan dan diamankan melalui virtualisasi. Ini membuat VM menjadi alat bantu belajar yang relevan dan efektif untuk mata kuliah operating system. Setelah memahami produknya, mari kita lanjut ke bagaimana cara menggunakan Verulam Blue VM dari instalasi hingga menjalankan Spark Shell yang akan dipandu oleh teman saya, Clarissa. Perkenalkan, saya Clarissa Petriskosasi dengan NIM 2702209350 akan menjelaskan tentang VirtualBox dan Virtual Machine. Nah, jadi pertama-tama kita perlu untuk mendownload dulu si VirtualBox-nya, yaitu Oracle VirtualBox, yang bisa kita akses dari web ini. Nah, di webnya ini kita tinggal pilih aja download, dan pilih operation system yang cocok untuk laptop atau PC kita. Misalnya di sini saya akan memilih Windows host. Nanti kalau diklik, otomatis akan terdownload, dan tinggal di open.exe-nya, dan pilih next terus aja, biarkan pengaturan yang default. Nah, setelah terunduh, kita bisa melihat di sini sudah ada Oracle VirtualBox-nya. Nah, tapi kalau kita download itu belum ada si Verulam Blue-nya ini, cuman ada si Oracle VirtualBox Manager-nya aja. Jadi dia ibaratnya medianya, tapi untuk ngodingnya segala macam itu kita perlu virtual machine-nya lagi. Nah, jadi kita perlu untuk mendownload Verulam Blue. Nah, di sini saya udah mendownload. Filenya itu cukup besar, sekitar 6 MB lebih, dan biasanya file tersebut formatnya itu .ova, yaitu Open Virtualization Archive. Nah, untuk mengimport si virtual machine-nya ini ke Oracle-nya, kita perlu untuk pilih file dan import appliance. Nah, nanti kita tinggal pilih aja folder yang ada si file si OVA ini, terus klik next, accept, terus nanti bakal langsung klik import. Prosesnya emang cukup lama, tergantung sama performa laptop atau PC kita, bisa 10 menit, bisa 30 menit. Nah, jadi harus sabar ditunggunya. Nah, setelah udah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal start aja. Ini kita pencet switch.
Dan ini adalah tampilan dari Verulam Blue-nya. Nah, untuk menjalankannya kita perlu untuk pencet si spin up ini. Jadi tinggal kita tunggu aja sampai nanti prosesnya udah selesai. Kalau udah sampai sini berarti proses spin up-nya itu udah selesai. Ini bisa kita hide dulu. Dan terus kita tinggal pencet Ctrl Alt sama T untuk munculin terminalnya. Nah, kalau misalkan ada tulisannya Verulam Blue, Spark SQL and Hadoop Course, berarti virtual machine-nya ini udah terinstall secara sempurna. Nah, ini bisa dilihat kalau sekarang Verulam Blue-nya lagi aktif. Nah, kalau kita ketik CPS, nanti bakal muncul ada 7 proses Java ini. Nah, ini artinya bahwa semua service-nya udah aktif. Nah, untuk aktivasi Spark SQL, Spark Shell-nya kita tinggal ketik Spark strip shell. Nah, kalau misalkan udah muncul si Spark-nya ini, dan tulisannya di sini udah skala, berarti Spark-nya ini udah teraktivasi. Di Spark ini kita bisa ngoding sesuai dengan tipe codingan SQL dengan cara sini spark.sql, dan dalam kurungnya ini adalah komen atau sintaks yang biasa kita gunakan di SQL. Nah, tapi kalau di Verulam Blue ini tanda kutip itu adanya di Shift 2. Jadi kalau misalkan kita ketiknya yang biasa, itu bakal munculnya Akeong, bukan si tanda kutip kayak gini. Nah, kita tinggal show databases. .show. Nah, hasilnya ini bakal munculin database-database yang ada di Spark SQL ini. Misalnya ada beberapa ini. Nah, misalkan nih kita mau akses salah satu database-nya. Misalnya kita mau akses si emr_db ini. Maka perintahnya itu show emr Nah, hasilnya table naming ini yang ada di database emr_db adalah emr_data. Nah, untuk tampilin table-tablenya kita perlu lagi select bintang karena saya mau menampilkan semua row, semua kolomnya ya. _emr_data, yaitu table name-nya kita. Nah, ini akan muncul kayak gini. Itu nggak apa-apa, biarin aja karena dia bakal loading. Dan hasilnya tabelnya seperti ini. Ini dia tabel dari si emr_data-nya. Nah, ini contoh gampangnya aja dari aplikasi si Spark SQL-nya. Dan kalau misalnya nih kita bingung mau ada komennya apa lagi gitu, kita bisa ngeliat ke si help. Nah, ini kita bisa edit, bisa cek historinya, import, dan segala macamnya. Dan tapi komen-komen ini jarang sih dipakai untuk coding yang contohnya kayak gini, kayak Spark SQL-nya ini. Ini adalah bawaan dari si Spark-nya.
Nah, untuk misalnya kita mau keluar dari si Spark SQL-nya, kita mau balik lagi ke si Verulam Blue-nya, kita tinggal ketik aja quit. Nah, kita udah balik lagi ke si Verulam Blue-nya. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.